Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sulit tidur gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pasti mengalami sulit tidur. Nah itu teman-teman ya, kita bisa tidur sebetulnya. Cuman mungkin, untuk proses tidurnya itu agak lama, sehingga ya tidurnya itu ya tengah malam lagi, menjelang subuh lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian mengalami sulit tidur, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis, ada kalanya kita itu mengalami sulit tidur teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui teman-teman ya, ada kalanya mengalami sulit tidur itu bukan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis saja teman-teman ya. Orang normal saja, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis juga pasti mengalami sulit tidur. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mengalami sulit tidur, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Itu bisa dialami semua orang dan kemudian mudah ditangani juga gitu teman-teman kalau seandainya kalian tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sangat wajib sekali mengenali penyebab penyebab sulit tidur gitu teman-teman. Kenapa kita sulit tidur? Nah kenali saja dulu penyebabnya biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah tanpa obat, tanpa herbal teman-teman ya. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kita mengalami sulit tidur itu ada beberapa penyebab teman-teman, biasanya rata-rata hanya 6 penyebab sebetulnya teman-teman ya. Yang pertama sebetulnya ini wajar ya, mungkin karena sedang lapar atau terlalu kenyang, itu yang pertama teman-teman ya. Jadi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis atau orang normal saja, kalau seandainya kitanya sedang lapar atau sedang kekenyangan gitu teman-teman ya, pasti mengalami sulit tidur teman-teman ya. Tertidur mungkin bisa kita tertidur teman-teman, cuman proses ketidurnya itu mungkin agak terlambat teman-teman ya, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan kita itu bisa tidurnya itu mungkin di tengah malam, di jam 1 malam, menjelang subuh, bisa seperti itu teman-teman ya. Nah itu penyebab yang pertama teman-teman ya. Jadi ketika saat lapar atau sedang kekenyangan pasti mengalami sulit tidur. Nah itu teman-teman, dan kemudian yang keduanya kita mengalami sulit tidur itu biasanya karena terlalu capek ya. Mungkin sudah bisa beraktivitas atau sudah beraktivitas yang besar teman-teman. Jadi terlalu capek lah.
Jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika kita terlalu capek, bahkan untuk orang normal saja, orang normal juga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya terlalu capek, terlalu lelah, kita itu pasti sulit tidur teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya, karena ketika capek, ketika merasa lelah itu ya lebih cenderung terlalu rasakan apa yang kita rasakan. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi sebetulnya itu wajar lah kalau seandainya kita mengalami terlalu capek atau sering capek, pasti kita itu mengalami sulit tidur. Nah itu yang kedua teman-teman ya. Nah kemudian penyebab yang ketiganya biasanya karena sering tidur siang teman-teman ya. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kita itu seringnya itu rebahan teman-teman di siang hari, seringnya itu tidur-tidur siang di siang hari teman-teman, sehingga kita itu merasa kenyang ya, merasa sudah terpenuhi teman-teman ya tidurnya, sehingga nanti ketika di malam hari itu kita itu sulit tidur. Nah itu teman-teman, dan itu juga berlaku untuk orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Orang normal juga kalau seandainya sering tidur siang, teman-teman sudah pasti nanti di malam harinya itu sulit untuk tertidur kembali. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selain daripada tidur siang, ketika orang sulit tidur itu bisa disebabkan karena memang ketika sedang sakit teman-teman ya, dan itu wajar teman-teman ya, bukan hal yang sangat besar teman-teman. Jadi ketika kita sedang sakit sudah pasti ya untuk tidur itu agak sulit teman-teman ya, karena lebih cenderung terlalu merasakan apa yang kita rasakan teman-teman, kita sedang sakit. Jadi untuk tertidur itu sulit. Nah itu wajarnya ke sana teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir ketika sekarang sedang mengalami sulit tidur, kalian kenali dulu penyebabnya, nanti juga kalian bisa menanganinya dengan mudah kalau seandainya kalian tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang kelimanya, untuk orang yang sulit tidur itu biasanya karena ada juga keterbiasaan teman-teman ya. Jadi kita itu setiap harinya itu terlalu sering tidur siang gitu teman-teman ya, kemudian sering rebahan di siang hari, kemudian kita itu selalu menelat-nelatkan diri tidurnya gitu teman-teman, karena memang asik ya nonton TV, nonton HP gitu teman-teman ya, terlalu asik sehingga kita itu ada keterbiasaan. Kita tidurnya itu di larut malam teman-teman, bisa jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 menjelang subuh kita sudah mulai tidur. Nanti kalau seandainya kita sering melakukan hal seperti itu teman-teman ya, di situ baru ada keterbiasaan kita itu tidurnya itu di larut malam, sehingga ketika kita di awal-awal malam ditidur-tidurkan itu agak sulit teman-teman ya. Kalau misalnya bisa tidur juga ya kadang tidurnya itu ya tetap aja jadwalnya itu terlalu larut malam. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang sulit tidur itu mungkin karena memang ada keterbiasaan juga. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian penyebab yang terakhir itu, pengalaman saya dulu teman-teman saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian ketika mengalami sulit tidur itu biasanya lebih dominan itu dari stres teman-teman ya, terlalu banyak pikiran. Jadi ketika kita stres, terlalu banyak pikiran, teman-teman sudah pasti itu mengganggu kualitas tidur kita teman-teman. Jadi untuk tidur itu agak sulit lah, karena memang ketika kita mau tidur itu, pikiran kita itu selalu traveling kemana-mana teman-teman ya, jalan-jalan kemana. Nah itu, dan biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika sulit tidur itu berpikirnya itu jalan-jalannya itu ke arah-arah penderitaan teman-teman ya. Gue sedang sakit nih, gue sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis nih, gue sedang merasakan sensasi nih, kapan gue sembuh nih, pokoknya seputaran tentang penderitaan teman-teman. Jadi ketika mau tidur itu ya kita itu pikirannya itu selalu traveling kemana-mana, jangan-jangan ini mendekati kematian, jangan-jangan umur gue udah nggak panjang lagi dan sebagainya teman-teman. Pokoknya stres terhadap hal-hal yang selalu kita pikirkan. Nah itu teman-teman, dan itu juga berlaku untuk orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Tetapi perbedaannya, mungkin orang yang normal itu berpikirnya bukan di penyakit teman-teman ya, tetapi berpikirnya itu mungkin tentang di pekerjaan, tentang di kesibukan teman-teman ya, tentang di perencanaan teman-teman ya. Nah itu, nah pokoknya intinya pada dasarnya kalau seandainya pikiran kita itu selalu traveling kemana-mana sehingga menimbulkan stres di situ teman-teman ya, itu pasti membuat kita itu sulit tertidur. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan aslam gitu teman-teman ya, kemudian sulit tidur, kenali saja dulu penyebabnya. Apa yang menyebabkan kalian sekarang itu sulit tidur teman-teman? Kalau seandainya dari
sering lapar ya makan teman-teman, tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa menjaga makan malam teman-teman ya. Jadi untuk makan malam itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Tetapi adapun kalau misalnya kalian merasa lapar di malam hari, kalian cukup minum air putih hangat saja 1 gelas sambil ngemil. Ngemilnya itu kue Roma sari gandum teman-teman. Ini saya nggak di-endorse teman-teman ya. Tetapi karena itu pengalaman saya teman-teman, nah makanya saya sampaikan sama teman-teman itu. Jadi kalian cukup ngemil saja. Ngemilnya itu untuk saya pribadi dulu kue Roma sari gandum itu sebanyak 5 butir teman-teman, 5 biji lah. Dan itu tidak kenyang teman-teman, dan untuk mengenyangkannya itu ya sebaiknya minum air putih hangat minimal 1 gelas lah gitu teman-teman, dan minumnya pelan-pelan, nanti juga akan merasa kenyang dan kita bisa tertidur kembali. Hindari makanan-makanan berat ya. Jadi ketika kalian bangun misalkan mau tidur nih di malam hari nih, mau tidur kembali karena memang ini penyebabnya dari rasa lapar, kalian konsumsi makanannya itu makanan berat. Alangkah baiknya kalian tidak dilakukan teman-teman ya. Jadi makanan-makanannya itu makanan-makanan yang ringan saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu kalau seandainya dari lapar, tangani saja laparnya. Tetapi kalau misalnya terlalu capek ya sebaiknya kalian istirahat saja teman-teman ya. Hindari terlalu capek di siang hari, biar kalian itu nanti di malam harinya itu bisa tidur dengan pulas teman-teman. Tetapi ada kalanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, Pak, saya itu tidak capek karena tidak bekerja nih, tapi untuk tidur itu agak sulit. Ya mungkin ada penyebab yang lainnya teman-teman, mungkin karena kalian itu sering tiduran ya, sering tidur siang hari, kemudian sering rebahan di siang hari. Karena ketika sering rebahan di siang hari atau tidur di siang hari itu pasti menyebabkan kalian itu sulit tertidur di malam harinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya solusinya adalah hindari terlalu sering rebahan di siang hari, hindari terlalu sering tidur di siang hari ya teman-teman, biar kalian itu nanti ketika malam harinya itu mudah tertidur teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, nah makanya lakukan saja. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kalian, Pak saya itu untuk tidur siang itu jarang ya, jarang dilakukan gitu teman-teman ya. Ya mungkin karena kalian itu sedang ada yang sakit gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita sedang sakit, mungkin sakit demam, sakit gigi, sakit yang lainnya, itu pasti bisa mengganggu kita terhadap tidur. Jadi agak sulit lah untuk tertidur. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga, Pak saya itu sakitnya tidak, kemudian sering tidur siang juga tidak, kemudian terlalu capek juga tidak, tidak ada rasa lapar juga, tidak ada rasa kekenyangan juga, tetapi kenapa sulit tertidur? Nah mungkin ada penyebab yang lainnya teman-teman ya, dan biasanya itu adanya itu di keterbiasaan teman-teman ya, karena kita sudah terbiasa tidurnya itu di larut malam teman-teman ya, sudah pasti nanti itu akan menjadi keterbiasaan dan kita itu ya tidurnya itu pasti di larut malam kembali teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman kalau seandainya sulitnya itu dari keterbiasaan kalian tidurnya itu di larut malam teman-teman, karena kesibukan kalian nonton TV, nonton HP dan sebagainya teman-teman ya, usahakan rubah kebiasaan kalian teman-teman ya. Stop dari awal-awal malam itu, stop, hindari main HP, terlalu nonton TV, kemudian berkegiatan yang lain-lain hindari saja. Yang penting kalian fokus membiasakan diri kembali tidurnya itu di awal-awal malam. Nah itu teman-teman kalau seandainya itu dari keterbiasaan. Pak bukan dari kebiasaan, karena misalkan tidur itu di jam 2 malam, awal malam. Nah mungkin penyebab yang lainnya teman-teman itu dari stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya, karena ketika pikiran kita selalu travel kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana gitu teman-teman, itu sudah pasti ya membuat kita itu sulit tidur. Nah itu teman-teman ya, mata sih dimerem-meremin gitu teman-teman, tetapi kalau seandainya pikiran kita traveling kemana-mana, sudah pasti itu menyebabkan sulit tidur. Nah itu teman-teman, nah, makanya stop untuk berpikir kemana-mana teman-teman ya. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, bahkan untuk orang normal juga, kalau seandainya kalian sulit tidur, sebaiknya hindari stresnya. Nah itu teman-teman, dan kemudian ketika kalian untuk tidur itu, ketika kalian tidak stres atau tidak ada ketakutan teman-teman, atau tidak ada kecemasan, atau tidak pikirannya biar tidak jalan-jalan kemana-mana teman-teman ya, ada satu trik yang membuat kalian itu cepat tidur teman-teman. Triknya itu ketika kalian rebahan teman-teman ya, usahakan kalian tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan sambil badannya itu dilemaskan selemas-lemasnya teman-teman ya. Tujuannya biar tubuh kita itu rileks, pikiran dan tubuh kita itu biar rileks. Nanti ketika rileks itu pasti ada rasa nyaman teman-teman ya, dan untuk tidur itu pasti bakalan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya lakukan saja itu. Kalau seandainya tidak berhasil, lakukan secara berulang-ulang teman-teman, karena untuk olah napas itu untuk merilekskan diri kita itu sangat wajib sekali bagi orang-orang yang
sulit tidur. Nah itu teman-teman caranya ya gitu ya, supaya badan kita itu rileks, usahakan kalian tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan sambil badannya itu dilemaskan selemas-lemasnya, kemudian pikirannya jaga jangan sampai pikirannya itu traveling kemana-mana atau jalan-jalan kemana-mana. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kalian melakukan hal itu dengan konsisten setiap harinya teman-teman ya, nanti juga ada keterbiasaan buat kalian bisa tidur di awal-awal malam teman-teman. Nah kembali lagi, kalau seandainya kalian terbiasa melakukan tidur di awal-awal malam, nanti juga kalian akan terbiasa dan kalian akan mudah tertidur. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran sulit tidur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.